Hai guys, hari ini kita akan belajar mengenai kecelakaan kerja. Sebelum kita mulai pelajaran, jangan lupa untuk subscribe channel ini, klik tombol like, komen, dan share ya. Selamat belajar! Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai apa itu definisi dari kecelakaan kerja. 2. Apa saja jenis kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. 3. Penyebab kecelakaan kerja. 4. Bagaimana dampak kecelakaan kerja itu. 5. Hal apa saja yang bisa menjadi potensi bahaya di tempat kerja. Dan ke-6. Pengendalian dan pencegahan kecelakaan di tempat kerja. Berdasarkan pasal 86 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap karyawan memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan kerja. Hal ini meliputi upaya keselamatan dan kesehatan kerja, dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan serta meningkatkan derajat kesehatan para karyawan. Artinya, setiap perusahaan memiliki tanggung jawab secara hukum atas setiap kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan. Secara normatif, pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan keselamatan kerja karyawan sebagai bentuk kewajiban perusahaan. Tanggung jawab tersebut bukan hanya mengenai kerugian yang timbul akibat kecelakaan, tetapi juga memastikan bahwa setiap karyawan yang mengalami cacat karena kecelakaan tidak langsung diputus hubungan kerjanya. Oleh karena itu, maka segala upaya perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Nah, lalu apa itu kecelakaan kerja? Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3/MEN/1998, kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Sedangkan menurut Gunawan dan Waluyo tahun 2015, kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak direncanakan dan tidak diharapkan yang mengganggu proses produksi, operasi, merusak harta benda atau aset, mencederai manusia atau merusak lingkungan. Jika disimpulkan, kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak direncanakan dan menimbulkan kerugian baik moral maupun material yang terjadi pada saat melaksanakan pekerjaan. Berikut adalah klasifikasi kecelakaan kerja berdasarkan International Labour Organization atau ILO. Kategori pertama yaitu menurut jenis kecelakaan. Contoh kecelakaan kerja yang terjadi menurut jenis kecelakaannya adalah terjatuh, tertimpa atau terkena benda jatuh, terbentur, terjepit oleh benda, gerakan-gerakan melebihi kemampuan, pengaruh suhu yang tinggi, terkena arus listrik, dan kontak dengan bahan-bahan berbahaya atau terkena radiasi. Sedangkan menurut penyebab kecelakaannya, contohnya adalah disebabkan oleh mesin, contohnya seperti mesin pengelola kayu, mesin di dalam pertanian, mesin pertambangan, atau mesin pembangkit tenaga. Yang kedua disebabkan oleh alat angkut. Dan yang ketiga disebabkan oleh lingkungan kerja. Lingkungan kerja di sini bisa dikategorikan lagi di luar bangunan, di dalam bangunan, atau di bawah tanah. Selanjutnya disebabkan oleh hal lain-lain, seperti terkena arus listrik, terpapar sinar radiasi, bahan peledak, debu, bahan kimia, atau disebabkan oleh hewan. Klasifikasi ketiga adalah menurut sifat luka atau kelainan. Ada patah tulang, dislokasi, renggang otot atau urat, memar, dan luka yang ada di permukaan. Contohnya seperti luka bakar atau luka gores.
Yang keempat, klasifikasi menurut letak kelainan atau luka. Ada di kepala, di leher, dan di seluruh tubuh. Berikutnya kita akan belajar mengenai penyebab kecelakaan kerja. Penyebab kecelakaan kerja dibagi menjadi dua, yaitu kondisi yang tidak aman dan tindakan yang tidak aman. Kondisi yang tidak aman adalah kondisi mekanik atau fisik yang mengakibatkan kecelakaan. Yang termasuk dalam kondisi ini antara lain meliputi 1. Peralatan yang tidak diamankan dengan baik, 2. Peralatan yang rusak, 3. Pengaturan atau prosedur yang berbahaya. Sedangkan tindakan yang tidak aman merupakan sebab utama kecelakaan dan manusialah yang menimbulkan tindakan tidak aman tersebut. Termasuk dalam kategori tindakan yang tidak aman antara lain 1. Tidak mengamankan peralatan, 2. Tidak menggunakan pakaian pelindung, 3. Membuang benda sembarangan, 4. Bekerja dengan kecepatan yang tidak aman, 5. Menyebabkan tidak berfungsinya alat pengaman, 6. Menggunakan peralatan yang tidak aman, 7. Mengambil posisi yang tidak aman, 8. Mengangkat barang dengan ceroboh, dan 9. Mengganggu, menggoda, atau bertengkar dengan karyawan yang lain. Lalu, apa dampak kecelakaan kerja pada pekerja atau perusahaan? Ada dua macam kerugian, yaitu kerugian secara langsung dan kerugian tidak langsung. Kerugian langsung adalah kerugian akibat kecelakaan yang langsung dirasakan dan membawa dampak terhadap organisasi atau perusahaan. Kerugian langsung dapat berupa 1. Biaya pengobatan dan kompensasi. Kecelakaan mengakibatkan cedera, baik cedera ringan, berat, cacat, atau menimbulkan kematian. Cedera ini akan mengakibatkan seorang pekerja tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik sehingga mengganggu produktivitas. Jika terjadi kecelakaan, perusahaan harus mengeluarkan biaya pengobatan dan tunjangan kecelakaan sesuai ketentuan yang berlaku. Kerugian langsung yang kedua yaitu kerusakan sarana produksi akibat kecelakaan seperti kebakaran, peledakan, dan kerusakan peralatan. Berikutnya adalah kerugian tidak langsung. Di samping kerugian langsung, kecelakaan juga menimbulkan kerugian tak langsung. Contohnya 1. Kerugian jam kerja bagi perusahaan. Jika terjadi kecelakaan, kegiatan pasti akan terhenti sementara untuk membantu korban yang cedera. Kerugian jam kerja yang hilang akibat kecelakaan jumlahnya cukup besar dan dapat mempengaruhi produktivitas. Yang kedua, kerugian produksi. Kecelakaan juga membawa kerugian terhadap proses produksi akibat kerusakan atau cedera pada pekerjaan. Perusahaan tidak bisa berproduksi sementara waktu, sehingga kehilangan peluang untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, kerugian sosial. Kecelakaan dapat menimbulkan dampak sosial bagi keluarga korban yang terkait langsung maupun lingkungan sosial sekitarnya. Nah, untuk mengetahui bahaya kecelakaan kerja, berikut adalah potensi bahaya kecelakaan kerja di bidang pariwisata. Menurut Dr. Yuliana SP, MSI, DKK, potensi bahaya kecelakaan kerja disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama yaitu manusia. Tindakan-tindakan yang tidak aman merupakan potensi bahaya yang utama. Kedua, yaitu lingkungan. Salah satu aspek yang merupakan potensi sumber bahaya adalah ketika tata letak tempat kerja kita tidak sesuai. Yang ketiga, peralatan. Peralatan yang sudah rusak, tidak terawat, menimbulkan adanya potensi bahaya bila tetap dipergunakan. Dan yang keempat adalah bahan. Penggunaan bahan yang tidak tepat atau penyimpanan yang kurang baik juga merupakan sumber yang potensial menimbulkan kecelakaan kerja. Lalu bagaimana cara kita mengendalikan dan mencegah kecelakaan kerja? Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja. Yang pertama dikenal dengan istilah AAA. Yang pertama yaitu engineering atau teknik. Engineering artinya melengkapi semua perkakas dan mesin dengan alat pencegah kecelakaan atau biasa disebut dengan safety guards. Misalnya tombol untuk menghentikan bekerjanya alat atau mesin, serta alat lain agar mereka secara teknis dapat terlindungi. Yang kedua adalah education atau pendidikan.
Education artinya memberikan pendidikan dan latihan kepada para pegawai untuk menanamkan kebiasaan bekerja dan cara kerja yang tepat dalam rangka mencapai keadaan yang aman semaksimal mungkin. Sedangkan E yang ketiga yaitu enforcement atau pelaksanaan. Artinya, memberi jaminan bahwa peraturan pengendalian kecelakaan dilaksanakan dengan baik. Dalam dunia perhotelan, ada istilah yang dikenal dengan 5S yang bisa kita gunakan untuk mencegah dan mengendalikan bahaya kecelakaan kerja. Yang pertama yaitu SAIRI atau ringkas. SAIRI atau ringkas adalah membedakan antara bahan atau peralatan yang diperlukan dan yang tidak diperlukan, serta membuang yang tidak diperlukan. Artinya, menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan dari area tempat kerja kita. Yang kedua yaitu SAITON atau rapi. Artinya menentukan tata letak yang tertata rapi sehingga kita selalu menemukan barang yang diperlukan dengan cepat. Artinya, setiap barang yang berada di tempat kerja mempunyai tempat yang pasti. 3 yaitu SEISO atau resik. Maksudnya menghilangkan sampah kotoran dan barang asing untuk memperoleh tempat kerja yang lebih bersih. 4 yaitu SEIKETSU atau rawat. Maksudnya memelihara barang dengan teratur, rapi, dan bersih. Yang kelima yaitu Shitsuke atau rajin. Artinya, melakukan apa yang harus dilakukan dan jangan melakukan apa yang tidak boleh dilakukan. Dengan menerapkan EEE atau 5S ini, kita bisa menjaga keselamatan kerja kita dan juga pekerja lain yang bekerja bersama kita. Bagaimana kalian sudah pahamkan mengenai kecelakaan kerja dan bagaimana cara mengurangi dan mengendalikan resiko kecelakaan kerja? Semoga video ini bermanfaat dan membuat kalian semakin